Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 20.24 atau di sekitaran hampir jam setengah 9 malam guys. Dan malam ini saya trading dari Rabu tanggal 26 November guys. Dan seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Dan malam ini tuh nanti ada news guys di sekitaran jam 20.30. Kurang bentar lagi news bakalan rilis. Seperti biasa nanti kita tunggu minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys di time frame H1 guys. Dan di sini sambil kita nunggu news release, di sini kita coba mapping dulu guys. Di sini kalau kita analisa pergerakan market di sesi Asia tadi pagi, pergerakan marketnya di sini naik ke atas guys dan mampu ngebreak area resisten di sini guys. Terus setelah itu pergerakan marketnya pullback ke bawah dan setelah itu pergerakan marketnya naik lagi ke atas guys dan mampu ngebreak area resisten di sini. Terus setelah itu pergerakan marketnya di sini pullback drop ke bawah guys sampai ke area support. Terus di sini pergerakan market mantul lagi ke atas guys. Di sini kita coba mapping, kita coba tandai untuk area SNR di time frame H1. Pertama kita coba tandai area resisten di area sini. Terus di sini kita coba tandai area support bawahnya sini guys. Dan di sini kita coba tandai untuk area support bawahnya sini. Terus kita coba cari untuk area resisten atasnya lagi. Untuk area resisten atasnya lagi, di sini kita bisa tandai resisten paling ujungnya sini. Dan kita coba tandai resisten bawahnya sini guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1. Di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 kita coba tandai area open market dan area base-nya guys. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 13 kita coba tandai candle hijau ini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area support terdekat dari area open marketnya. Untuk area support terdekatnya di sini kita bisa tandai di candle merah ini. Dan di sini kita coba tandai untuk area resisten terdekat dari area open marketnya. Untuk resisten terdekatnya di sini kita bisa tandai di candle merah ini guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys. Dan seperti biasa untuk trading plan kita malam ini, seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Dan nanti kita tunggu minimal 15 menit setelah news release baru kita cari setup. Di sini kita tinggal tunggu guys pergerakan marketnya itu breakout dulu dari area zona open marketnya di sini guys. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Di sini semua pergerakan marketnya breakout ke atas, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys.
Dan di sini seumpama pergerakan marketnya turun ke bawah, di sini kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi di sini kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Jadi untuk setupnya sangat simpel sekali guys. Dan nanti kita juga bisa ambil setup almost nyolong start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5. Dan kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini guys. Di sini kalau kita perhatikan di sesi Eropa tadi pergerakan marketnya turun ke bawah, mencoba meretest area base atau area support di sini. Terus pergerakan marketnya mantul ke atas. Dan di sini newsnya sudah rilis guys. Di sini pergerakan marketnya sudah mulai agresif. Di sini nanti kita tinggal tunggu minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys pergerakan marketnya. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys? Oke. Oke guys, dan di sini saya coba entry sell guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya ada di sekitaran 50 pip dan untuk take profitnya ada di 100 pip guys. Jadi kenapa kok di sini saya coba entry sell guys? Di sini tadi ada news di sekitaran jam 20.30 dan pergerakan newsnya tadi tuh turun ke bawah guys, turun ke bawah mencoba meretest area base atau area support di sini. Dan pergerakan newsnya tuh berhenti di area sini. Terus setelah itu saya tunggu guys, dan pergerakan market setelah news tadi pergerakan marketnya turun lagi ke bawah dan mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat di sini guys. Dan ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell guys, karena di sini kalau kalian perhatikan pergerakan market di sini kan area base atau area support di sini kan sudah pernah retest satu kali. Dan di sini kan retestan kedua guys, retestan kedua, dan di retestan kedua di sini guys, pergerakan market sudah mampu ngebreak area support yang baru aja dibuat guys. Makanya ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell langsung guys. Dan di sini tinggal kita tunggu guys, apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke. Oke guys, dan di sini kita malah kena SL guys. Di sini saya coba entry sell lagi di area SL saya karena di sini saya masih yakin bahwa pergerakan market bakalan turun ke bawah guys. Dan di sini untuk riwayatnya di sini kita minus di sekitaran 800 ribuan guys. Di sini saya pasang take profitnya itu ada di 150 pip guys. Di sini saya coba cari recovery dengan SL-nya tetap ada di sekitaran 50 pip guys. Dan di sini tinggal kita tunggu guys. Semoga aja di sini kita bisa recovery SL kita yang tadi guys. Oke. Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys. Dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6.713.000 guys. Dan di sini untuk riwayatnya di sini kita profit di sekitaran 1.659.000. Walaupun tadi kita sempat kena SL guys di sekitaran 800 ribuan, tapi alhamdulillahnya di sini kita bisa recovery dengan entry yang kedua tadi guys. Di sini kita profit di sekitaran hampir 2,5 juta. Dan alhamdulillahnya di sini kita bisa recovery dan kita bisa profit di sekitaran 1.600 ribuan guys. Dan kalau kita bahas lagi tentang tradingan yang tadi ya guys. Oke, kita buka dulu untuk sejarah tradingnya. Oke,
Di sini kan tadi ada news di sekitaran jam 20.30 dan pergerakan newsnya kan tadi turun ke bawah guys dan berhenti di area sini. Terus setelah itu saya tunggu satu candle lagi dan ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell guys karena di candle merah ini tuh sudah mampu nge-break area support yang baru aja dibuat di sini guys. Dan di sini kalau kalian perhatikan area base di sini kan sudah rawan sekali ketembus guys karena area base di sini tuh sudah pernah retest satu kali. Di sini tuh retestan pertama dan di sini retestan kedua guys. Makanya ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell di area sini guys. Dan ketika saya ambil setup sell di area sini guys, pergerakan marketnya di sini naik dulu ke atas mengenai SL saya guys. Terus di sini saya coba ambil setup sell lagi di area SL saya. Karena di sini saya masih yakin bahwa pergerakan market bakalan turun ke bawah guys. Dan ketika saya coba ambil setup sell di area sini guys, alhamdulillahnya pergerakan marketnya turun drop ke bawah guys dan langsung mengenai take profit saya guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS guys. Jadi kalau kalian ketemu market seperti ini guys, kalau kalian kena SL, kalian bisa ambil setup sell lagi di area SL kalian guys. Kalau kalian masih yakin bahwa pergerakan market itu bakalan breakout di area base-nya guys. Jadi seperti ini. Di sini kan saya masih yakin bahwa pergerakan market bakalan turun ke bawah, makanya walaupun tadi saya sempat kena SL, saya coba ambil setup sell lagi guys di area SL saya. Tapi di sini untuk take profitnya, di sini tadi saya pasang TP itu ada di sekitaran 150 pip guys. Karena di sini tadi saya coba cari recovery guys. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 6.713.000 guys. Di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil. Karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.